jumpa kembali bersama Samson Clan. Tapi kali ini sama ayah dulu ya. Lagi sibuk ngapain nih teman-teman nih? Kalau sama kayak ayah nggak jelas mau ngapain gitu, daripada bikin masalah, mending nonton ini dulu ya. Ayah mau berbagi sedikit tentang apa yang bikin ayah sibuk nih akhir-akhir ini ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin pernah tahu tapi nggak tahu namanya, nah video ini merupakan sedikit nambahin teman-teman tentang pengetahuan alat musik gitu ya. Alat yang ayah mainin ini, nah ini namanya erhu teman-teman. Orang barat bilangnya Chinese violin atau biola Cina, tapi sebenarnya kurang tepat ya, karena erhu sendiri beda dengan violin, beda dengan biola, walaupun prinsip kerjanya sama. Tapi saya lebih suka ini. Saya pernah punya biola teman-teman, cuma karena mungkin posisinya yang saya kurang sreg ya, jadi saya tinggalkan sudah lama. Terus ketemu erhu ini. Erhu ini posisinya lebih enak karena dia memang harus rileks ya, harus rileks, dan cuma punya 2 senar teman-teman. Punya 2 senar, tetapi bisa dikatakan mampu melakukan apa yang biola bisa lakukan gitu. Ya. Nah, erhu ini dari Cina ya, sebenarnya ini alat yang sudah sangat tua sekali ya. Ini juga yang diadaptasi jadi tehiannya teman-teman Betawi ya, tehian gitu. Ayah punya, nanti ditunjukin. Nah, asik karena bermain musik itu katanya melatih fokus juga, banyak manfaat dari kita belajar musik. Nah, di video kali ini ayah mau berbagi tentang bukan bagaimana mainnya ya, karena yang punya kapasitas untuk ngajari bagaimana mainnya itu ya yang expert. Kalau ayah nggak expert, hanya sekedar ikut-ikutan belajar aja, mencari kepuasan sendiri ya. Nah, cuma video ini akan berisi tentang bagaimana sih bikin erhu. bikin erhu beneran. Nah, karena saya basicnya bisa sedikit-sedikit otak-atik kayu dan bahannya ada ya, nanti teman-teman saya ajak untuk bikin erhu sederhana. Jadi nanti ketika teman-teman misalnya bisa bikin nih, sudi nonton ini sampai selesai, terus jadi bikin iseng-iseng, nah kan asik daripada bikin masalah ya kan. Nah, erhu ini teman-teman, alat penggeseknya ini nggak jauh beda dengan biola itu. Ini dari ekor kuda teman-teman ya, ekor kuda. Tapi kalau nggak punya ekor kuda gimana? Bisa dengan senar pancing yang di tehian itu. Teman-teman Betawi punya tehian kan, alat geseknya bukan dari ekor kuda tapi dari senar. Walaupun ada yang pakai ekor kuda ya, tapi kebanyakan dari senar pancing yang sangat tipis itu ya. Nanti dikumpulin bareng-bareng kayak seperti ini, terus diolesi yang namanya rosin, atau kalau orang Jawa bilang gondorukem, supaya dia peret ya. Yang bikin bunyi ini karena dia peret teman-teman. Nah, terjadi friksi atau gesekan di sana. Kalau nggak dikasih gondorukem ya licin nggak bunyi. Tapi karena dia kasar, kena gondorukem jadinya bunyi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, banyak sekali kok video tentang erhu di YouTube, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Intinya di video ini adalah membuat erhu sederhana. Walaupun sederhana, nanti fungsinya sama teman-teman. Fungsinya sama. Jadi nanti ayah ajarin deh gimana cari do re mi fa sol la si do nya, supaya teman-teman nanti yang suka musik nih, daripada gabut ya, daripada GJ, mending iseng-iseng niruin lagunya siapa gitu. Misalnya Havana misalnya. Nah, gitu kan asik gitu. Tapi pakai erhu bikinan sendiri kan keren. Nah, ya. Oke, tanpa berlama-lama, ayah mau kasih ini ke tempatnya, terus teman-teman tak ajak bikin erhu dari alat-alat sederhana. Nah, ayah kembalikan dulu ke tempatnya ya. Nah, ini merupakan alat penyangga senar supaya senarnya ini tidak terlalu menekan kulitnya ya, jadi disangga di sini. Oke. Nah, ini nih saya mau pamer nih, ini adalah erhu bikinan saya sendiri. Lihat, kalau erhu beneran terbuat dari kulit ular, membrannya ya, ini membran ini yang menghantarkan suara kawat ke semuanya, jadinya bunyi
Tanpa ini nanti tidak bunyi. Seperti ini contohnya. Nanti ini tidak bunyi ya. Ini dari kulit ular piton teman-teman. Kenapa nggak pakai kulit sapi? Karena teksturnya beda. Ya, teksturnya beda. Nah ini ayah ganti nih. Awalnya ayah pakai papan teman-teman. Papan gitu yang ditipisin, tapi ternyata bunyinya kok kurang maksimal gitu ya. Akhirnya ayah ganti pakai tutup kaleng rombeng. Ya, kaleng tutup kaleng wafer tenggu. Nah, bunyinya, nah teman-teman tadi sudah dengar bunyinya ini kan? Nah coba, ini bunyinya seperti ini nih teman-teman nih. Membran kaleng bunyinya seperti ini teman-teman. Dua mana juga, ya? Bunyinya sama juga. Nah, penasaran mau bikin? Nah, ya makanya lihat video ini sampai habis, nanti teman-teman tahu. Ya, walaupun alatnya nanti seadanya, tapi fungsi dan suaranya saya harap bisa menghibur teman-teman di rumah. Nah ini contoh dari Erhu yang tidak punya ini. Ini ayah sengaja bikin karena untuk elektrik. Jadi ayah kasih apa namanya pick up gitar akustik ya, pick up gitar akustik nanti ditaruh di sini, nanti bunyinya bisa masuk ke efek ini. Ya, kalau nggak ada kotak resonansinya ya bunyinya seperti ini teman-teman. Lihat. Kedengeran nggak? Nah bunyinya seperti itu ya, karena tidak ada kotak resonansinya. Itu Tehian aja nih, ini Tehian nih yang bilang tadi. Tehian aja punya kotak resonansi, jadi bunyinya ya cempreng-cempreng lucu gitulah. Ya, oke, yuk ikutin ayah kita bikin Erhu dari alat-alat sederhana. Yuk. Nah, bahan dasarnya teman-teman, alat-alat yang utamanya ya, bodinya nanti teman-teman bisa pakai kaleng seperti ini. Nah, ini teman-teman usahakan cari kalengnya yang bodinya ini agak tebel, jadi nggak mudah peot ya, nggak mudah peot. Lebih kecil dari ini juga bisa, seperti contoh kaleng sarden gitu, karena nanti yang kita butuhkan ini. Nah, ini sebagai pengganti membrannya. Oke, ini terus ini nih bahan kedua ini kadang-kadang bisa bikin kita kena masalah. Saya pakainya ini teman-teman, gagang sapu ini saya sengaja beli dan harganya nggak mahal, hanya 20.000 aja ya, hanya 20.000 aja, dan saya ambil gagangnya aja, nanti ini dipotong ya. Terus potongannya gimana? Kan masih bisa buat nyapu loh ya kan, masih bisa buat nyapu. Nanti saya ambil ininya aja. Nah kenapa saya harus pakai gagang sapu? Karena leher atau necknya Erhu ini termasuk bagian yang sangat vital teman-teman, jadi dia harus kuat. Saya pernah bikin pakai pralon, waktu senarnya itu saya tuning standar, dia kan ada 2 senar nih teman-teman, dan settingannya itu di D dan A, nada D dan A. Ketika saya tuning standar melengkung teman-teman. Nah itu tidak akan terjadi jika kita pakai kayu. Nah ukurannya berapa? Nanti saya jelasin. Kenapa harus pakai ukuran? Teman-teman ingat Erhu yang ada di dalam Tehian yang ada di dalam tadi ukurannya pendek ya, ukurannya pendek itu mempengaruhi ketika kita nanti melakukan do re mi fa sol la si do. Dengan leher yang pendek maka jaraknya do re mi fa sol la si do itu kecil sekali. Itu akan menyulitkan bagi teman-teman yang punya jari-jari panjang seperti ayah. Nah itu enggak standar ya, tapi mungkin standarnya Tehian seperti itu, tapi untuk standarnya Erhu dia panjang, nanti juga bisa disetel tergantung dari. Penasaran kan? Nanti tak tunjukin kalau Erhu-nya sudah jadi. Oke, sekarang ayah mau potong ini dulu ya. Mumpung Mbak Asti nggak ada di sini. Kalau ada saya motong ini dimarahin saya. Oke. Nah, ini sapunya sudah dipotong teman-teman ya. Panjangnya ini, waduh, berapa ya panjangnya ya? Sekitar 45-an lah. 45. Jadi tadi dipotong pas ini nih teman-teman nih. Nah, dipotong pas ininya ya. Oke. Nah, sesudah itu teman-teman, teman-teman ukur ya dari dasarnya nanti, dari dasar sampai ke sini nanti berapa ya? Kita gunain full aja lah, kita gunakan full saja. Terus nanti ngukurnya apa namanya, yang
tusukan untuk senar itu nanti boleh ikut RHU yang beneran, tapi kalau teman-teman nggak punya dikira-kira. Nah kira-kiranya gimana? Nanti kira-kiranya tiru-tiru ini aja, karena saya pikir potongan ayah ini panjangnya dengan potongan teman-teman nanti yang teman-teman buat pasti sama lah, beda-beda tipis. Oke, setelah dipotong, nah kaleng ini teman-teman nanti kita lubangin ya. Lubangnya cukup untuk membuat dia tembus. Nah tembus nih, nanti tembus ya, lubangin. Teman-teman mau lubangin pakai apa terserah, yang penting nanti masuknya jangan sampai terlalu longgar, seret sesek ya, agak susah tapi masuk gitu loh maksudnya, itu lebih bagus. Oke, nah jaraknya teman-teman, jaraknya dari bibir kaleng ini ke lubangnya teman-teman bisa bikin dari tepian sapu ini ya, dari tepian tongkatnya ini sekitar 2 cm aja ya, 2 cm. Jadi nanti pasangnya begini dan dia tembus ke bawah. Oke, kita lubangi dulu. Oke. Oh, ada yang lupa teman-teman. Teman-teman juga mungkin butuh sebatang chopstick atau sumpit kayu. Untuk apa? Nah, nanti setelah teman-teman masukkan ke sini, untuk menghindari dia nggak muter-muter begini, teman-teman butuh kuncian. Nah ini ya, jadi nanti kita tusuk ke dalam, menembus kaleng, juga menembus ini nanti. Jadi ini nanti di dalam kelihatannya seperti ini teman-teman. Nah begini ya, jadi nanti dia nggak muter-muter begini. Nanti kalau muter-muter begini nanti wah nggak asik dong ya. Jadi harus ya begitu itu posisinya. Oke, tak lubangi dulu. Teman-teman bebas mau lubangin pakai apa. Ini karena ayah punya kebetulan alatnya komplit ya, tak lubangi aja pakai bur dan pakai pembolong. Nah seperti ini teman-teman, tak lubangin, masuk. Ternyata terlalu kecil lubangnya. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan, yang penting masuknya sip. Nah tetap bisa dong. Apa sih yang nggak bisa buat ya? Ya, nah ini teman-teman seperti ini masuknya, kelihatan nggak? Nah, sudah cukup segini aja, ya. Nah, cukup segini aja. Ini sudah, ini jadi ini, ya. Lah, ini nanti teman-teman, teman-teman bisa cari paku satu aja, dimasukkan ke sini teman-teman. Nah, teman-teman nanti paku di sininya. Jangan gede-gede ya. Pakunya jangan gede-gede. Kalau gede-gede nanti pecah. Nah, kemudian dipakukan ke tengah-tengahnya. Sisakan setengah senti aja lah. Cuma segini aja. Nah, cuma setengah senti aja kepala pakunya. Untuk apa sih? Paku itu nanti untuk tempat mengaitnya senar gitar. Nah, kita pakai senar gitar nanti teman-teman. Senar gitar nomor 1 dan 2. Ingat-ingat ya. Senar nomor 1 dan senar nomor 2 yang steel, yang besi, bukan yang nilon ya. Belum ada, beli dulu nih. Cepet ya, nanti dipasang di pakunya itu. Nah teman-teman bisa ambil ininya buat nguncinya nanti ya. Teman-teman kalau punya cara sendiri monggo dilakukan. Kalau ayah sih pakainya begini, ambil tengahnya di sini, disesuaikan sama tongkatnya, dia dapat tengah. Yang sini juga dapat tengah. Kemudian tabur teman-teman. Nah, ini mata burnya ukuran 8 mili teman-teman. Teman-teman sesuaikan dengan itunya apa,
sumpitnya ya. Nah, masuk. Nah, biar ada tandanya. Nah, ternyata di sini tandanya. Ya, ini ala-ala MacGyver aja teman-teman. Kenal MacGyver kan? Om saya itu. Oke. Ini lihat teman-teman. Masuk ke sini. Ini ada filosofinya loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau belajar swag, jadilah seperti Erhu, kekancingan Erhu ini. Kalau kita dengerin apa-apa tentang kita yang jelek-jelek, gak usah dengerin, ya. Jadilah seperti Erhu. Ini misalnya omongan gak enak nih, kalau masuk ke hati, wah kita bikin stres. Jadi stres kita. Jadilah seperti Erhu. Ketika orang ngomongin kita yang jelek-jelek, dengerin aja, masukin kuping kanan, keluarin kuping kiri, sudah gitu aja, ya. Nah, filosofinya itu maksa ya, nggak masalah. Nah, kunci ini akan menyebabkan Erhu-nya tidak akan bisa geleng-geleng, ya kan teman-teman. Kalau tanpa kuncian maka dia akan geleng-geleng. Nah, teman-teman tinggal merapikan saja. Nah, dirapikan. Kemudian, nah ini sebenarnya bodinya sudah jadi nih. Nah, tapi kita mau kasih lubang ini untuk apa ya, pack atau apa itu istilahnya, untuk tempat nanti kita ngencangin senarnya. Nah, untuk batang senarnya nanti, batang pengikat senarnya, kita butuh bahan lagi teman-teman. Saya sih pakainya kayu. Sebentar. Nah, saya mau pakai sampah kayu ini ya, pakai ini aja. Saya mau potong jadi 2, nanti jadi pemutar senar di sini. Nah, sebelumnya saya mau lubangi ini dulu untuk tempat dia nanti. Oke teman-teman. Nah, ada satu hal yang perlu dicatat teman-teman, mumpung saya ingat. Di Erhu nanti ada yang namanya Qianjin dalam bahasa Cina. Itu seutas tali yang nanti dikaitkan untuk membuat senar dari atas ke bawah ini nanti kenceng. Kalau di gitar itu sama dengan kapo ya, teman-teman yang gitar pasti tahu itu sama dengan kapo. Nah, peletakannya itu nanti di mana? Nah, untuk Erhu yang benar, yang sebenarnya ada ukurannya teman-teman ya. Jadi dari bodi ini ke Qianjin itu sesuai dengan tangan kita masing-masing. Nah, tangan kita masing-masing. Loh, berarti beda-beda? Ya. Kenapa? Karena ketika nanti misalnya nih tangan ayah pasnya di sini, Qianjinnya ya. Itu mempengaruhi do re mi fa sol la si do kenyamanan kita karena jari tangan orang beda-beda panjangnya. Nah, gitu ya. Nah, karena ini panjangnya tidak standar, maka saya akan membuat beberapa penyesuaian. Nah, buat teman-teman yang wah dapatnya gagang sapu kok jadi pendek gitu kan, tidak masalah ya, tidak masalah. Nanti ukuran yang sebenarnya itu dari dasar ke ini teman-teman, ke garis kelingking ini harusnya ya, di sini peletakan tali Qianjinnya nanti di sini. Nah, tapi kita sudah kehabisan tempat untuk bikin apa packnya itu, pengikat senarnya. Paling tidak pengikat senar akan saya taruh di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, Qianjin nggak mungkin ada di sini, dia harus di bawah. Nah, itu nanti akan mempengaruhi solmisasi. Tetap dapat, tetap kena, cuma buat teman-teman yang tangannya agak panjang-panjang seperti ayah, ya nanti disesuaikan ya. Oke. Oke, kita lubangin dulu. Oke, akan lebih baik ketika ininya tidak dilepas ya teman-teman ya. Ini tidak dilepas karena untuk ya bukan standar
mau dilepas ya monggo, cuma kan lebih asik gitu loh, jadi kelihatan kalau itu sapu. Nah kita lubanginnya pakai manual saja lah, nggak usah pakai grinder apa bor duduk. Nah ini yang saya pakai 8 mili. Oke tembus. Kemudian jaraknya kita kira-kira aja, kita mau bikin jarak dari pengikat atas ke bawah 3 cm aja lah, 3 cm ya, 3 cm. Oke, nah sudah jadi kan, ini nanti buat pengikat senarnya. Nah untuk pengikat senar ini teman-teman bisa bikin ya kreatif dikit lah, bisa dengan pisau diraut sehingga nanti jadi seperti ini. Nah teman-teman mesti punya ini ya. Yang tadi yang saya bikin dari bongkahan kayu korak tadi ternyata terlalu keras teman-teman, nanti kelamaan videonya nggak jadi-jadi. Saya nemu gagang sapu yang sudah nggak kepake, kemudian saya bikin seperti ini. Teman-teman mesti raut pelan-pelan ya, dikurangi pelan-pelan sedikit demi sedikit, masukin ke lubang ini. Kalau nggak cukup lagi diperkecil lagi. Tujuannya kenapa harus pelan-pelan, harus sedikit-sedikit, karena kita butuh dia itu masuknya seret teman-teman, jangan terlalu longgar, karena nanti kalau terlalu longgar ya, ketika kita mencuning atau setel senarnya menjadi standar kan sudah kenceng tuh, nanti dia ngendor sendiri, dia muter sendiri gitu ya. Jadi yang kita butuhkan adalah masuknya set, teman-teman bisa dengar bunyinya. Nah seperti ini. Nah gitu ya. Nah terus begini teman-teman, maaf banget karena keterbatasan kayu dan saya ngejar ininya harus lebar, maka saya mengorbankan jarak antar pack ini jadi terlalu dekat teman-teman, muternya jadi nggak enak. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih leluasa lagi, bisa diperlebar di sini, jaraknya dijauhin. Nah tujuannya apa? Nah, semakin lebar semakin bagus, 10 cm lah atau berapa, karena nanti kan teman-teman butuh ruang untuk memutar nih. Nah memutar ya, kalau terlalu dekat kan gitu ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa ya. Begitu ini sudah masuk ya, sudah jadi, artinya sudah jadi nih, sudah jadi, pengikat senarnya sudah jadi. Terus teman-teman butuh satu lagi yang namanya bridge, bahasa Inggrisnya jembatan itu loh, bridge. Tujuannya adalah menangkap getaran senar ya, terus dirambatkan ke ininya. Tanpa ini ya sudah, senar hanya dari atas ke bawah, nggak punya apa-apa, ceprek-ceprek aja. Begitu diangkat, teman-teman pernah lihat biola kan? Nah itu ada bridge-nya. Kita pakai kayu aja karena yang paling bagus kayu ya, kalau besi atau plastik kurang ya. Oke teman-teman butuh bridge, nanti jadinya seperti apa kita lihat dia akhirnya nanti. Terus ini teman-teman sudah dipasang, saya pakainya skrob ya, paku skrob ya. Ya ini nanti ketika teman-teman beli senar gitar, dikaitkan di sini, pasang, sudah jadi, tinggal mencuning. Oke, senarku, aduh senarnya habis, tak beli dulu ya. Oke teman-teman, ternyata waktu saya ke toko senarnya habis. Ya sudah, saya lepasin dari tehian yang ada di tembok tadi. Cuma itu yang saya pakai senar gitar nomor 3 dan 2, agak besar ya. Jadi ya nanti efeknya suaranya bunyi kok, bunyi. Cuma lebih gede ya, lebih tebal maksudnya. Oke, nah teman-teman lihat nih, kalau kita beli senar gitar yang steel yang seperti ini, biasanya ujungnya ada kayak kuningannya ya kan. Nah itu kuningannya kita lepas teman-teman, kita lepas, terus kita bikin seperti ini. Nah, apa namanya, seperti lasso ya, paham lah, pasti teman-teman paham ya. Ini tujuannya untuk apa ya, ditaruh di sini teman-teman. Ditaruh di sini, nah supaya bisa ke sana
Gini teman-teman, jadi kan. Nah ini nanti diikat. Nah, bentar sebelum kita pasang senarnya, ini yang saya bilang tadi bridge teman-teman, lihat. Bridge ini. Apakah bentuknya harus seperti ini? Oh tidak, tidak. Yang penting adalah mengangkat senarnya. Yang penting nanti senarnya jadi seperti ini nih teman-teman. Nah nanti senarnya jadi seperti ini. Teman-teman mau pakai kayu sembarangan juga bisa nih, lihat. Misalnya pakai kayu sembarangan ya. Nah nanti jadinya seperti ini. Nah dia terangkat begini. Ya dia terangkat. Nah ini dibikin bagus lah. Nah begini, senar kanan dan senar kiri. Oke, terus satu lagi teman-teman. Nah ini bisa. Oke, nah nanti pemasangan senarnya teman-teman pegang RU-nya begini ya, pegang begini. Yang paling dekat dengan kita ya, yang paling dekat dengan kita itu senar, kalau istilahnya RU itu inner, dalam, senar dalam. Yang terdekat dengan kita itu senar yang paling gede ya, berarti nomor 3. Yang nomor, kalau teman-teman pakai nomor 1 dan 2 ya berarti yang nomor 2 ya. Itu dipasang di yang atas ya. Inner atau senar dalam kita pasang yang di atas di sini. Gitu. Kita pasang dulu ya. Nah, oh ya, hampir lupa. Terus kemudian teman-teman butuh sembarang lah, kertas atau plastik atau apapun itu untuk ini teman-teman. Nah, ini lihat. Saya ambil dari sisa ini ya. Sisa ini aja. Nah, ini nanti ditaruh di sini teman-teman. Sedikit aja nggak apa begini. Begini. Alah, tak praktekin aja deh. Biar teman-teman nggak bingung. Ya, begini nih. Ini kebetulan saya punya sisa spon hati. Jadi ya. Nah, set. Nah, begini. Nanti kita taruh di sini teman-teman. Tujuannya untuk apa? Supaya senarnya nanti tidak langsung menyentuh ini. Karena kalau menyentuh ini nanti percaya deh bunyinya beda. Tapi kalau ada ininya dia tertahan dan seperti apa ya? Ya holder aja. Kayak di senarnya kayak dipegangin gitu ya. Di sini. Teman-teman kalau bisa kita bentuk seperti ini. Hati-hati ya. Ini akal-akalan aja kok teman-teman. Ya, daripada beli RU mahal. Yang penting bunyi. Nah, saya aja agak kecewa sebenarnya bisa bikin RU kok beli gitu loh. Nah seperti ini. Tujuannya apa? Nah ini lihat teman-teman, saya kayak letter L nih ya. Nah ini nanti kita taruh begini nih. Nah yang satu ke sini, yang satu di atas ya, supaya senarnya tidak langsung kontak dengan kaleng. Oke, kita pasang dulu aja biar teman-teman nggak bingung. Senar dalam inner string ada di sebelah sana ya. Nih kita kawatkan ya, kita kawatkan di sini ya, kita kawatkan. Nah sederhana ini. Kemudian kita taruh ke sana. Ser, nah aman kan, aman kan, aman. Nah terus kita taruh di yang atas teman-teman. Nah waduh yang bawah lepas lagi. Nah ada aturannya teman-teman. Yang atas nanti ketika kita mengencangkan itu ke arah sana, ke arah luar ya, ke arah luar, mengencangkannya ke arah luar. Jadi senarnya ada di sini. Nah di sini senarnya, karena ketika kita mengencangkan dia keluar. Masangnya senar terserah teman-teman lah, yang penting rapi, yang penting bagus ya, seperti ini. Nah usahakan teman-teman ya, teman-teman harus usahakan ininya. Nah usahakan jangan lari ke sini ya, jangan lari ke dalam, tapi larinya keluar, larinya ke sini nih. Nah keluar sini teman-teman. Kenapa? Nah nanti ada tujuannya. Oke, sabar ya teman-teman ya, namanya juga DIY, do it yourself ya. Nah ini ya, kita kencangkan dengan gerakan memutar keluar. Nih keluar nih. Ya keluar.
Nah, sudah kenceng. Waduh. Nah, kenapa kok nggak sama gitu kan? Begini teman-teman, ketika kita mengencangkannya ke arah luar, otomatis posisi senarnya ada di sini. Nah, nanti yang sini adalah kebalikannya, kita mengencangkannya ke arah dalam ya. Kayak ngegas deh, ngegas motor. Yang bawah digas, yang atas dikurangi gasnya. Nah, seperti itu aja. Tujuannya nanti supaya yang atas senarnya di sini, yang bawah senarnya ada di sini, supaya seimbang teman-teman. Itu sebenarnya tujuannya itu. Kalau mau disamain ya monggo, cuma biar imbang aja gitu. Satu mana ya ini. Oke. Nah, ini lihat nih ya kan. Jadi ada kontak, tidak ada kontak ke situ. Senar kedua kita kawatkan. Nih, aduh. Ini kita kawatkan set. Kemudian ya kita bawa ke atas set. Kita pasang di X yang kedua. Sorry ya teman-teman ya, ini senarnya senar bekas jadinya agak menari-nari ke sana ke sini. Nah, ini teman-teman sesuaikan sendiri. Yakin teman-teman pasti bisa rapi dari saya. Nih, tuh. Nah, kita kencangkan ke arah dalam. Nah, ini yang saya lagi. Kalau ditekan jadi susah, tapi nggak apa. Yang penting tadi. Nah, lihat. Aku macet ke sini. Jadi, ngapain lu sini? Ternyata dia mencatat sampai ke sini teman-teman. Nah, dulu ya. Back on track. Nah, ser, kan? Kita kencangkan lagi. Cuma mau main musik aja kok ribet ya. Nah, ini nih teman-teman jadian. Nih lihat. Nah, bridge-nya teman-teman taruh di tengahnya. Set. Nah, di sini. Oke, jadilah RHU di RHU. Kan? Sudah jadi nih. Nah, oke, sini. Untuk setelannya teman-teman bisa pakai gitar tuner ya. Pakai gitar tuner yang ada di aplikasi HP bisa ya. Yang senar dalam teman-teman samakan dengan ada D ya, D. Kalau misalnya nggak ada tuner, teman-teman bisa kira-kira. Jadi nanti bunyinya adalah do sol, do re mi fa do sol. Nah, kalau do nya di do re mi fa sol do sol. Nah, yang penting bunyinya begitu. Nih. Ini kita kencangin dulu. Nah, kalau do nya di sini solnya berarti yang bawah di setel di. Kurang dikit. Nah, bunyinya seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian, nah ini nih yang saya bilang tadi, Kianjin. Kianjin itu kalau di mana? Di gitar namanya kapo. Teman-teman bisa ambil tas tali. Nah, terus naruhnya di mana? Nah, oke kita kira-kira aja. Begini, teman-teman taruh ini di sini ya. Kemudian standarnya sih ya, standarnya itu ada di sini teman-teman. Tapi karena di sini di RHU ini saya kehabisan tempat tuh lihat. Nah, pas di sini nggak ada tempat kan? Saya mau bikin di tengah-tengah ini aja deh, ini aja. Nah ini saya ambil tengah-tengahnya ya, berarti ada di sini teman-teman. Nah ada di sini. Kita ikatin di sini. Ini teman-teman lihat nih. Ini seperti kapo. Nah,
ngikatnya sekencang apa? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Nah, pertanyaan yang bagus. Kencangannya sekencang apa? Lihat. Jempolnya teman-teman kan beda-beda tuh. Nah, jaraknya dari senar ke kayu ini, teman-teman masukin jempolnya aja. Nah, ketika dia sudah menekan dengan enak, nah ya itulah kekencangannya di situ. Nah, tuh. Nah, tuh di sini teman-teman. Oke. Semakin ke bawah nanti mencetnya jadi semakin sempit, tidak enak. Ini ada juga kok di mana, di Tehian Betawi juga pakai seperti ini, tali seperti ini. Tapi istilahnya saya kurang tahu mereka pakai istilah apa. Yang jelas kalau di Erhu ini istilahnya Tianjin. Nah, sudah gini aja, sudah nggak usah lama-lama, kita ikat. Nah, kita ikat selesai. Oke teman-teman, sekarang saatnya membunyikan ya. Tapi sebelumnya, Erhu ini alat gesek teman-teman. Jadi butuh penggesek atau bow. Teman-teman bisa bikin sendiri ya. Rambutnya, seratnya ini sebenarnya dari ekor kuda. Dari ekor kuda. Tapi teman-teman bisa bikin yang lebih murah, yaitu senar pancing. Senar pancing yang paling halus, teman-teman bentuk seperti ini. Coba teman-teman lihat penggesek Tehian, itu sangat sederhana ya. Jadi dari kayu melengkung, seperti kita mau bikin busur panah itu loh. Nah, makanya namanya bow kan, busur. Nah, kita bikin seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang beneran ekor kuda, teman-teman bisa hubungi saya. Ini asli ekor kuda, dan di Shopee sebenarnya banyak. Kalau teman-teman mau beli sendiri monggo silahkan. Harganya bervariasi. Tapi percaya deh, percaya sama saya. Waktu saya beli seperti ini, ternyata murah itu tidak jaminan. Ya ternyata ada kelasnya. Ternyata ada bulu yang bagus dan bulu yang kurang bagus. Nah teman-teman kalau mau cari yang lumayan, saya ada 100.000 aja. Nah kok tidak jadi DI ya mas? Nah gimana? Kalau teman-teman mau pakai yang gampang, ya pakai senar. Ya senar yang kecil-kecil itu. Kalau mau beli yang ekor kuda beneran, bisa cari di Shopee atau ke saya. Tapi kalau punya saya harganya 100.000 per ini. Ya teman-teman bisa pasang sendiri nanti. Nah sekarang saatnya pembuktian. Bagaimanakah bunyinya Erhu kaleng ini? Ya. Nah nih teman-teman bisa lihat dari dekat pemasangan Erhu, karena dia senarnya dua teman-teman. Tidak seperti biola yang dia bebas di luar baunya atau penggeseknya. Kalau Erhu senarnya ini terjebak di antara dua senar ini. Jadi teman-teman masukkan ke sini. Nah, di sini nih. Nah, begini ya. Kita pasang dulu. Yang saya pakai ini asli baunya Erhu teman-teman. Nah, kita buktiin bunyinya seperti apa. Tadi sudah di setel di moment of truth. Bunyi kan? Nah, karena dia tidak standar, kita bikin standar, agak dinaikin dikit.
kan? Jadi teman-teman bisa nah seperti janji saya tadi, Mas kalau mau main lagu sama Eru ini gimana? Teman-teman mesti cari do re mi fa sol la si dulu ya, nggak usah kebanyakan teori, teman-teman cari sendiri sambil merem gitu kan, dicari sendiri do re mi fa sol la si ini. Kalau do nya di sini, ini nah ini teman-teman lihat. Kalau teman-teman mau gesek senar yang di sana, ya teman-teman mesti gesek ke sini. Nah, kalau di sana ya tinggal begini ya. Jadi kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita cari do re mi fa sol la si do nya dulu. Ini di senar yang inner ya. Oh, kebanyakan. Berarti nah, do re mi fa sol. Solnya bisa di sini atau di los senar yang luar tadi kan do sol kan, sol do re mi fa, senar sebelah sana sol, oh udah la si do, ketemu kan, selesai. Nah sudah, teman-teman bisa main lagu sederhana. Contohnya ya sudah punya Erhu, DIY Erhu, do it yourself gitu. Oke, selamat mencoba. Dah.